think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Setelah kita merangkum film The Conjuring yang panjangnya hampir 3 jaman, kali ini kita akan kembali merangkum salah satu film horor klasik yang jadi cikal bakal lahirnya ikon legendaris dalam dunia persikopatan. Siapa lagi kalau bukan si Jason, psikopat topeng laknat. Film ini berjudul Friday the 13th yang dirilis pada tahun 1980. Film ini mungkin kelihatan sederhana, cuma sekumpulan anak muda yang datang ke perkemahan. Tapi percayalah, dari sinilah semua mimpi buruk di Camp Crystal Lake bermula. Ada misteri, ada teror, dan banyak adegan wig-wig yang tentu saja sangat mengancam AdSense di channel ini. Makanya kalau ada iklan, tolonglah sesekali jangan di-skip. Biar saya juga tambah semangat ngerangkum film-film panjang kayak gini. Oke lah, daripada saya makin galau mikirin AdSense, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Pada tahun 1958, di Camp Crystal Lake, dua konselor muda bernama Barry dan Claudette diam-diam pergi ke gudang untuk adu mekanik. Tapi tiba-tiba, ada seseorang yang muncul dan langsung menghabisi mereka berdua. Cerita lompat ke tahun 1979, tepat di tanggal 13 Juni yang jatuh pada hari Jumat. Annie Phillips, seorang gadis yang baru direkrut sebagai juru masak di Camp Crystal Lake, sedang mencari tumpangan menuju ke perkemahan tersebut. Dia akhirnya diantar oleh supir truk bernama Enos sampai ke persimpangan terdekat. Di perjalanan, Annie sempat diingatkan oleh seorang warga lokal aneh yang bernama Ralph, yang bilang kalau Camp Crystal Lake itu tempat terkutuk, dan siapapun yang datang ke sana nggak bakal bisa kembali pulang. Enos mencoba menenangkan Annie, tapi dia sendiri juga memperingatkan kalau tempat itu punya sejarah yang kelam. Mulai dari kebakaran misterius yang menyebabkan dua konselor terbunuh pada tahun 1958, dan bahkan seorang anak yang tenggelam di tahun 1957. Meski begitu, Annie tetap bersikeras datang ke sana untuk bekerja. Setelah diturunkan Enos di dekat pemakaman, Annie melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, 3 konselor lain yang bernama Marcy, Ned, dan Jack sudah lebih dulu tiba di perkemahan itu. Mereka disambut oleh Steve bersama Alice, Bill, dan Brenda. Bersama-sama mereka mulai merenovasi area perkemahan itu. Steve kemudian pergi ke kota untuk membeli persediaan. Di saat yang sama, Annie sempat mendapat tumpangan dari seseorang yang ternyata sosok misterius. Bukannya sampai dengan selamat, Annie malah dibunuh dengan sadis pada saat di perjalanan. Tak lama kemudian, seorang polisi bernama Dorf mampir ke Camp Crystal Lake untuk mencari Rap, si orang aneh yang sering memberi peringatan. Hey, nice buy. Colombian gold, man. They come. Hey, when he gets drunk, he gets his court and he gets a weekend. Where are you? Come in. Tapi karena ada panggilan radio, Dorf pun segera pergi lagi. Dan benar saja, Ralph akhirnya muncul dan memperingatkan Alice serta kawan-kawan agar segera meninggalkan perkemahan. Namun mereka hanya menganggapnya omong kosong, lalu melanjutkan aktivitas seperti biasa.
Suatu malam, Ned melihat sosok asing masuk ke dalam salah satu kabin. Dia penasaran dan memutuskan untuk mengecek. Tapi sejak itu dia tidak pernah kembali. Tak lama kemudian, Jack dan Marcy masuk ke kabin yang sama untuk berteduh. Sekalian mau adu mekanik. Mereka sama sekali tidak sadar kalau tubuh Ned yang sudah tidak bernyawa terbaring tepat di atas tempat tidur mereka. Setelah selesai, Marcy pergi ke kamar mandi umum yang ada di luar kabin. Sementara itu, Jack yang sendirian tiba-tiba diserang. Dari bawah ranjang, psikopat itu mencocol lehernya dengan anak panah sampai tewas. Tak jauh dari sana, Marcy yang baru saja masuk ke bilik kamar mandi juga ikut menjadi korban. Psikopat itu mendatanginya dan menghabisinya menggunakan kapak. Di kabin utama, Alice, Bill, dan Brenda hanya bisa menghabiskan waktu bersama karena terjebak hujan badai. Malam pun makin larut. Brenda memutuskan untuk kembali lebih dulu ke kabinnya. Sementara itu di jalanan, mobil yang dikendarai oleh Steve tiba-tiba mogok, yang membuatnya tertahan di tengah jalan. Dalam perjalanan pulang ke perkemahan, Steve sempat mendapat tumpangan dari seorang polisi bernama Sersan Tierney. Sementara itu, Brenda yang sedang berada di kabin mendengar suara seseorang berteriak minta tolong. Dia pun keluar menembus hujan dan sampai di area latihan memanah yang sangat gelap. Tiba-tiba lampu di sana menyala dengan terang. Lalu terdengar jeritan histeris Brenda sebelum semuanya kembali hening. Tak lama kemudian, Alice melihat cahaya aneh dari tempat latihan memanah itu. Dia pun mengajak Bill untuk memeriksanya. Namun bukannya menemukan Brenda, mereka malah mendapati sebuah kapak berlumuran darah di tempat tidurnya. Mereka berdua panik dan mulai mencari keberadaan teman-teman lain di seluruh area perkemahan. Tapi hasilnya nihil. Justru mereka menemukan jaringan telepon sudah diputus. Dan mobil pun dirusak sehingga mereka benar-benar terjebak di Camp Crystal Lake. Hujan semakin deras. Bill berusaha menenangkan Alice dan menyarankan agar mereka tetap bertahan di perkemahan sampai Steve kembali. Di sisi lain, Sersan Tierney yang mendapat panggilan darurat akhirnya menurunkan Steve di tengah jalan. Setelah hujan reda, Steve melanjutkan perjalanan ke perkemahan. Namun setibanya di sana, dia dihadang oleh seseorang yang ternyata dikenalnya. Tak disangka orang itu pun langsung menghabisinya. Sementara itu, listrik di Camp Crystal Lake tiba-tiba padam. Bill pun pergi ke ruang generator untuk memeriksanya. Beberapa saat kemudian listrik kembali menyala, tapi Bill tak kunjung kembali. Alice yang semakin gelisah pun akhirnya menyusul, dan dia terkejut saat menemukan tubuh Bill yang sudah tidak bernyawa. Menempel di pintu dengan beberapa panah menancap di tubuhnya. Karena ketakutan, Alice segera berlari ke kabin utama dan mengunci semua pintu serta jendela. Namun rasa aman itu tidak berlangsung lama. Jasad Brenda tiba-tiba dilemparkan dari luar menembus ke kaca jendela, yang membuat Alice semakin panik. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depan kabin tersebut. Alice yang panik mengira itu adalah Steve. Tapi ternyata itu adalah seorang wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Nyonya Voorhees, sahabat lamanya Steve.
Alice buru-buru menceritakan kalau semua temannya sudah mati. Awalnya Nyonya Voorhees tidak percaya. Namun begitu melihat jasadnya Brenda, ekspresinya langsung berubah. Dia mengatakan bahwa seharusnya perkemahan ini tidak pernah dibuka kembali. Saat itulah Nyonya Voorhees atau nama lengkapnya Pamela Voorhees mulai bercerita. Dulu ada seorang anak laki-laki yang tenggelam di Camp Crystallic karena para konselor lalai menjaganya. Anak itu bernama Jason Voorhees, alias putranya sendiri. Sejak saat itu dia menaruh dendam dan tidak pernah mau perkemahan ini kembali dibuka. Barulah terungkap bahwa selama ini Pamela Voorhees lah yang sudah membunuh Steve dan para konselor yang lain. Ternyata dia juga kerap mendengar suara Jason di kepalanya, suara yang menyuruhnya melakukan semua pembunuhan tersebut. Pamela pun juga berusaha menghabisi Alice. Dan pada akhirnya Alice berhasil melawan balik. Dia pun memenggal kepala Nyonya Voorhees dan meninggalkan Camp Crystallic dengan menaiki sebuah kano di tengah danau. Karena kelelahan, Alice pun tertidur di atasnya. Saat pagi menjelang, dia pun terbangun dan merasa sedikit lega. Namun tiba-tiba, sosok mengerikan muncul dari dalam air. Dan diketahui itu adalah jasadnya Jason yang sudah membusuk. Dia melompat keluar dan menyeret Alice ke dasar danau. Alice kemudian terbangun lagi. Kali ini dia sudah berada di sebuah rumah sakit. Sersan Tierney datang dan memberitahu kalau semua temannya sudah tewas. Alice yang masih syok langsung bertanya tentang si Jason. Namun Tierney mengatakan tidak ada siapapun di danau itu selain dirinya. Mendengar hal itu, Alice hanya bisa terdiam. Dalam hatinya dia sangat yakin sosok Jason masih ada. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menjasonkan. Dan itulah kisah dari Friday the 13th tahun 1980. Film legendaris yang jadi pondasi salah satu franchise horor paling populer di dunia. Intinya semua teror yang menimpa para konselor di Camp Crystallic ternyata dilakukan oleh Nyonya Voorhees atau Pamela Voorhees, seorang ibu yang kehilangan anaknya yaitu si Jason dan terjebak dalam dendam serta delusi. Namun ending film ini juga memberikan kejutan, seakan mengisyaratkan kalau Jason masih hidup dan siap melanjutkan mimpi buruk tersebut. Disinilah awal mula lahirnya psikopat bertopeng laknat. Kalau di film ini sosok Jason hanya jadi bayangan. Dan di sini kita baru diperkenalkan sama tragedi keluarga Voorhees. Lalu pada sequel yang berikutnya, Jason akan benar-benar tampil sebagai pembunuh utama. Jadi, siapkah kalian kalau kita lanjut ke Friday the 13th part 2? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.